Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pasar persaingan sempurna. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Andi Amin, di sebelah kanan saya ada Fauzan Azmi, Olpa Aini, dan satu lagi ada Elisa. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa. Dalam analisis ekonomi, sering dimisalkan bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Akan tetapi, dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasi digolongkan kepada persaingan sempurna. Namun demikian, walaupun pasar persaingan sempurna yang murni tidak terwujud di dalam prakteknya, sangat penting untuk mempelajari tentang cara kegiatan perusahaan dalam persaingan sempurna. Pengetahuan mengenai landasan di dalam membuat perbandingan dengan ketiga jenis struktur pasar lainnya. Di samping ini, analisis ke atas pasar persaingan sempurna adalah suatu permulaan yang baik dalam mempelajari cara-cara perusahaan menentukan harga dan produk di dalam usaha mereka untuk mencari keuntungan yang maksimal. Secara teoritis, penjual tidak dapat menentukan harga atau disebut price taker, di mana penjual akan menjual barang sesuai harga yang berlaku di pasar. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Amin. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, di sini yang pertama yaitu perusahaan adalah price taker. Price taker adalah pengambilan harga, akan tetapi pengambilan harga ini tidak dapat ditentukan oleh satu pihak saja, karena pengambilan harga ini dilakukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, kemudian yang kedua yaitu tiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Maksudnya di sini setiap pasar atau perusahaan yang ada di luar bebas untuk keluar masuk, baik maupun belanja ataupun menjual. Nah, yang ketiga yaitu menghasilkan barang homogen. Maksudnya di sini setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama, memproduksi barang yang sama dari perusahaan A maupun perusahaan B. Nah, jadi konsumen tidak dapat membedakan mana barang yang baik maupun barang yang buruk. Yang keempat yaitu pembeli mampu mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Maksudnya di sini yaitu setiap penjual maupun pembeli harus tahu baik itu harga, kualitas maupun jumlah yang didapat di pasar tersebut. Nah, kemungkinan itu akan membantu dalam mengatasi perbedaan mana barang yang baik maupun mana barang yang buruk. Baiklah teman-teman, hanya ini materi saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Olpa. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Andi Amin tentang kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna terbagi menjadi 4. 1. Mampu mendorong efisiensi dalam produksi dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu barang yang diperjualbelikannya. Yang nomor 2, tidak memerlukan iklan. Dengan sifat homogen di pasar persaingan sempurna, maka pemasangan iklan sama sekali tidak dibutuhkan karena jenis barang yang diperjualbelikan sama. Yang nomor 3, pembeli dan penjual bebas bertindak. Produsen dan konsumen memiliki kebebasan dalam keluar masuk pasar. Bagi produsen yang memiliki modal untuk menjual produknya dapat memasuki pasar. Bagi produsen yang merasa rugi dapat segera keluar dari pasar. Dan konsumen memiliki kebebasan untuk membeli barang di pasar kapanpun. 4. Harga tidak ditentukan oleh satu penjual atau satu pembeli. Harga di pasar persaingan sempurna ditentukan oleh hasil transaksi tawar-menawar di pasar. Nah, yang selanjutnya kelemahan pasar persaingan sempurna. 1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. 2. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang nomor 3, membatasi pilihan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fauzan Azmi. Kepadanya dipersilahkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Olpa ini, yaitu dari contoh kasus di atas, penjualan daging termasuk dalam ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang terdiri dari pertama, banyak penjual dan banyak pembeli. Bahkan penjual tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia yang disingkat dengan APDI. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Contohnya, pedagang dapat memutuskan untuk berhenti berjualan seperti kondisi pasar-pasar sampai kondisi pasar benar-benar stabil. Dan yang kedua, menghasilkan barang serupa karena tidak ada perbedaan yang terlalu tampak. Yang ketiga, terdapat banyak perusahaan di pasar. Dalam hal ini, peternak sapi yang menyalurkan daging sapi. Dan yang terakhir, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Dalam kasus ini, pembeli sudah mengetahui terjadinya kenaikan harga daging sapi melalui informasi dari media, sehingga mereka cenderung mengurangi konsumsi daging sapi dan kurangnya permintaan pasar, yang bisa menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh penjual menjadi berkurang dan pendapatan mereka relatif sama. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Dan jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.